Satpol PP Damkar Kabupaten Kendal memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keselamatan masyarakat dan mencegah serta menangani kebakaran. Tugas utama Damkar adalah merespon insiden kebakaran di kawasan permukiman, industri, maupun hutan. Mereka bekerja untuk memadamkan api secepat mungkin dan meminimalisir kerugian. Selain menangani kebakaran yang terjadi di Kabupaten Kendal, Satpolkar Kendal juga bertugas dalam aksi penyelamatan seperti evakuasi korban dari bangunan yang terbakar, kecelakaan lalu lintas hingga bencana alam. Satpolkar Kabupaten Kendal juga mengadakan pelatihan dan simulasi penanganan kebakaran bagi masyarakat, termasuk sekolah dan instansi pemerintah atau swasta, untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kebakaran. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai peran dan tugas Satpolkar Kendal, simak selengkapnya dalam dialog Sapa Jateng Lingkar TV bersama Satpolkar Kendal berikut ini. Keberanian tanpa batas. Mungkin itulah kalimat yang dapat kita sematkan kepada petugas pemadam kebakaran yang selalu berjibaku dalam menangani kebakaran di segala penjuru. Dan dalam kesempatan ini, saya Galus Karkinanti akan mengajak pemirsa Lingkar TV untuk berdialog bersama dengan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kendal. Dan sudah hadir di samping kiri saya ada Pak Bambang Joko Pitono selaku Kasatpol PP Damkar Kendal. Pak Bambang, apa kabar? Baik. Ya. Sehat, Pak? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke, kemudian juga ada Pak Nur Latif, Kabid Kebakaran Satpolkar Kendal. Pak Latif, selamat pagi, Pak. Pagi. Semangat ya, Pak. Semangat. Ya? Semangat selalu. Oke, karena sudah ada dua narasumber yang nantinya kita akan berdialog dalam dialog Sapa Jateng Lingkar TV ini, membahas mengenai peran mereka, peran dari anggota Damkar di Kabupaten Kendal ini dalam berjibaku menangani kebakaran di Kabupaten ini seperti apa. Kita mungkin ke Pak Bambang terlebih dahulu ya, Pak ya. Pak Bambang, ini kan yang selalu diketahui oleh masyarakat adalah Damkar ini tugasnya memadamkan api ya, Pak ya. Secara umum seperti itu. Sebenarnya tupoksi dari Damkar sendiri itu apa sih, Pak? Ya, yang namanya dinas yang mengampu urusan kebakaran tentu tugas pokok dan fungsinya adalah tidak lepas dari penanganan masalah kebakaran. Yang pertama tentu melakukan upaya pemadaman dan juga melakukan edukasi ataupun sosialisasi terkait dengan pencegahan penanggulangan kebakaran itu sendiri. Oke, selain penanggulangan pencegahan juga ada sosialisasi ya, Pak ya. Nah, untuk peran Damkar sendiri dalam proses pemadaman kebakaran yang ada di wilayah Kendal ini seperti apa, Pak? Untuk perannya ya tadi yang kami sampaikan, tentu berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya pemadaman kebakaran ataupun juga melakukan edukasi dan sosialisasi pentingnya masyarakat itu mencegah agar kebakaran itu tidak terjadi. Kalau untuk edukasi dan juga sosialisasi ini rutin ya, Pak ya, dilakukan oleh Damkar? Rutin, setiap tahun kita lakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi sebagai bentuk upaya untuk pemberdayaan masyarakat agar supaya masyarakat itu mempunyai pemahaman, wawasan dan keterampilan bagaimana cara menangani situasi kedaruratan kebakaran di masa-masa atau waktu-waktu awal. Harapannya masyarakat itu sendirilah bisa berperan serta, berperan aktif dalam upaya penanggulangan
di masa-masa awal. Selebihnya kalau penanganan kebakaran tidak bisa diatasi oleh masyarakat dan kebakaran sudah terjadi dalam skala besar, ya tentu saja perlu bantuan petugas dari damkar. Artinya diupayakan untuk masyarakat ini mandiri terlebih dahulu ya Pak Ya, punya betul. skill dulu gitu ya Pak ya. Nah ini tadi kan sosialisasi dan juga pelatihan kepada masyarakat ini kepada masyarakat yang seperti apa? Ataukah masyarakat luas atau bagaimana Pak? Kita menyasar ke masyarakat luas ya, dari segenap lapisan masyarakat, baik itu dari unsur pemerintahan desa, tokoh-tokoh masyarakat ya. Harapannya mereka itu nanti bisa menjadi menginformasikan lebih lanjut kepada masyarakat di lingkungannya agar punya pemahaman terkait dengan penanganan ataupun pencegahan kebakaran itu. Artinya memang semua masyarakat ini punya hak untuk mendapatkan sosialisasi itu ya Pak ya, untuk skill untuk pemadam kebakaran tadi. Oke, kita bergeser ke Pak Latif nih Pak. Ini kan membahas mengenai sosialisasi dan juga pelatihan kepada masyarakat. Biasanya yang dilakukan oleh Damkar di lapangan itu seperti apa Pak sosialisasinya Pak? Terima kasih. Untuk kegiatan sosialisasi maupun edukasi ini kita laksanakan selain kita memberikan bekal ilmu ataupun teori, cara pemadaman awal 5 menit terjadinya kebakaran, kita juga melaksanakan praktek cara pemadaman dengan menggunakan yang tradisional maupun yang cara modern. Jadi yang tradisional kita menggunakan yang kita bawa di masyarakat itu karung. Bila di lingkungan masyarakat terjadi kebakaran tidak ada karung, bisa penggantinya kain. Kain yang jenis katun, bukan parasit. Baik itu handuk, spray, daster, sarung. Tapi yang utamanya adalah dibasahi, harus kena air dulu. Karena kalau langsung kita pakai malah menambah kebakarannya kalau tanpa air. Sedangkan yang modern ini kita berupaya untuk memadamkan dengan menggunakan apar. Jadi, berarti semua alat di sekitar kita itu bisa digunakan untuk pemadaman ya Pak ya sebenarnya ya? Ada kain dan sebagainya itu tadi. Dan ini selain yang ada sekitar kita yang tadi sampaikan seperti dahan pisang, terus ranting yang tidak kering itu juga bisa. Jadi yang ada di sekitar kita sehingga penanganan pertama kali yang 5 menit bisa teratasi oleh masyarakat. Namun apabila tidak bisa teratasi, bisa telepon ke kami yang sudah terbagi dalam 6 sektor. Kalau Bapak melihat kondisi masyarakat sekarang tuh sebenarnya sudah paham akan langkah-langkah pencegahan dan juga dalam penanggulangan kebakaran tuh sejauh apa Pak? Jadi perlunya edukasi pemahaman untuk masyarakat itu sangat penting karena yang namanya kebakaran sudah manusiawi, dia akan gugup, grogi, itu sudah manusiawi, sehingga dengan adanya kegiatan sosialisasi setidaknya bisa mengatasi penanganan pertama kali yang harus dilaksanakan, baik itu kebakaran yang jenis kompor, listrik maupun lain-lainnya yang merugikan masyarakat. Kalau paling sering terjadi tuh karena apa Pak kebakaran biasanya? Jadi di Kabupaten Kendal ini kebanyakan kebakaran karena korsleting listrik. Nomor 2 itu kompor. Yang ketiga itu kelalaian. Jadi 3 kejadian ini yang menghantui masyarakat Kendal terjadinya kebakaran. Tambah lagi ini musim kemarau, lahan-lahan yang kering ya Pak ya? kering. Oke.
Artinya memang paling banyak memang dari kelalaian masyarakat ya Pak ya. Dan oleh sebab itu tadi penting sekali adanya edukasi ya Pak ya. Dan ini juga pemirsa di rumah ini pasti juga sangat menantikan obrolan ini karena mereka juga mungkin masih bertanya-tanya Pak terkait langkah-langkah pencegahan ataupun juga penanggulangan dari kebakaran itu seperti apa. Nah ini kita kembali ke Pak Bambang. Pak, sejauh ini time respon dari Damkar sendiri dalam proses pemadaman kebakaran itu berapa menit sih Pak? Oh ya, kalau terkait dengan adanya laporan kejadian kebakaran, kemudian kita harus merespon untuk memberikan upaya pelayanan untuk pemadaman itu sendiri adalah maksimal 15 menit. Respon time ditetapkan maksimal 15 menit. Tentu kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mencapai di bawah angka tersebut. Jadi rata-rata sebagian besar kita bisa mencapai, tidak melewati atau melebihi dari 15 menit. Ya sekali dua kali memang karena kondisi di lapangan bisa jadi bisa melebihi juga, seperti terkendala karena adanya lintasan rel kereta api, ya, itu tentu tidak mungkin menerobos ya, harus itu harus nunggu, apalagi kalau jalur keretanya itu jalur rel ganda, apalagi yang harus menunggu cukup lama. Lah itu yang jadi tantangan kita memang terkait respon time itu dihadapkan pada kondisi di lapangan adanya rel ganda. Ya. Kalau untuk relawan sendiri sebenarnya Damkar punya nggak Pak untuk mempercepat penanganan itu tadi? Relawan ada, ya itu terkait dengan tadi edukasi dan sosialisasi yang kita laksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Ini relawan kita bentuk dan kita bina. Harapannya memang para relawan ini bisa berperan sebagai ujung tombak dari petugas Damkar yang ada di tingkat kabupaten, sehingga mereka bisa melakukan penanganan dini manakala terjadi potensi kebakaran, dan juga sekaligus mereka bisa berperan untuk memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat di lingkungannya. Istilahnya ada tangan panjangnya Damkar ya Pak ya, adanya relawan-relawan tersebut. Kalau relawan ini tersebar di berapa titik Pak? Atau setiap kecamatan atau desa juga ada Pak? Di tiap desa kita bentuk walaupun secara bertahap, sehingga kita upayakan secara terus-menerus untuk pembentukan relawan ini, sehingga harapannya di setiap desa pada saatnya nanti juga terbentuk adanya relawan. Karena mereka inilah yang kita harapkan sebagai kepanjangan tangan dari petugas Damkar, walaupun sifatnya adalah kesukarelaan sebetulnya ya, sukarela, jadi mereka betul-betul merupakan orang yang peduli terkait dengan masalah penanggulangan kebakaran ini demi keselamatan dan juga kenyamanan dari warga masyarakat di lingkungannya terhadap bahaya kebakaran. Ya. Sukarelawan namun juga terdidik ya Pak ya, karena sudah dilatih sedemikian rupa. Oke, kalau untuk ini Pak, Damkar sendiri kan punya sarana dan prasarana, khususnya juga ada mobil Damkar. Di Damkar Kendal sendiri ada berapa mobil Pak? Di Damkar Kendal ada 12 armada ya. Namun tidak semuanya beroperasi secara normal, karena ada satu armada yang mengalami kondisi kerusakan yang cukup parah karena ketimpa pohon, sehingga belum melakukan perbaikan ya, karena kondisi secara teknis yang tidak memungkinkan gitu. Sehingga kita upayakan 11 armada itulah yang kita optimalkan ya. Dan itu tersebar di beberapa titik atau memang semuanya terpusat di
ini Pak Kendal Kota? Tersebar di 6 sektor damkar, ya, di 6 sektor damkar, ada yang di sektor Kendal ini, di Kaliwungu, Boja, Sukorejo, Weleri, kemudian satu lagi di sektor Ringinarum. Oke, artinya memang tidak semuanya ada di sini ya Pak ya, untuk mempercepat penanganan seperti itu ya Pak ya. Oke, kalau misal ada sarana dan prasarana pasti juga ada petugas damkarnya, dan juga saya pengen tahu SOP dalam menjalankan tugasnya seperti apa. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu Pak. Tetap bersama kami pemirsa dalam Dialog Sapa Jateng Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Sapa Jateng Lingkar TV, dan kami masih akan membahas mengenai peran dari Damkar yang ada di Satpol PP Damkar Kabupaten Kendal ini, dan masih bersama kedua narasumber yang masih duduk di samping kiri saya. Nah, tadi kalau kita sudah membahas mengenai sarana dan juga prasarana yang ada ya Pak ya. Terus kemudian saya penasaran ini Pak terkait keanggotaan dari Damkar sendiri. Sejauh ini ada berapa anggota Pak dalam operasionalnya Pak Latif? Ya, alhamdulillah ini kita sedang memiliki sekitar 200 personil yang terbagi di sektor maupun di bidang. Jadi kami ada 6 sektor dan kita bagi menjadi 4 regu. Karena kegiatannya itu 24 jam, yang on itu 3 shift, yang 1 off. Jadi ketika ada laporan dari regu yang jaga bisa langsung menangani, baik itu laporan kebakaran maupun kegiatan yang kaitannya dengan penyelamatan. Jadi, alhamdulillah 6 sektor dapat berjalan sesuai SOP yang ada di kami. Di hari Minggu juga tetap ada shiftnya ya Pak ya, ada regu yang piket ya Pak ya? Tetap ada, karena kita itu 24 jam harus on dalam melayani masyarakat yang harga mati kalau pelayanan masyarakat bagi kami itu. Oke, harus siap kapanpun itu ya Pak ya, jam berapapun itu, karena kita tidak bisa memprediksi bencana kebakaran ya Pak ya. Kapanpun terjadi seperti itu. Nah, kalau untuk SOP Pak dalam penanganan kebakaran ini dari Damkar sendiri seperti apa Pak terkait dari keanggotaannya sendiri? Ya, jadi laporan dari masyarakat diterima oleh petugas. Setelah itu kepastian dari laporan kebakaran itu, sehingga pasukan menyiapkan segala sesuatunya seperti APD, sarpras yang harus kita bawa, dan kita menuju ke lokasi dengan respon time itu 15 menit itu harus sampai ke lokasi. Itu yang kita harapkan. Tapi tadi sudah disampaikan Bapak Kasat, kendala-kendala yang ada di lapangan begitu banyaknya. Selain tadi rel sepur, kadang masyarakat karena musim tembakau seperti ini menghalangi jalan, itu bisa menghambat kami. Begitu juga setelah penanganan kita itu untuk mencari sumber air, kadang musim kemarau kan kesulitan. Ya. Kalau untuk yang mensuplai air sendiri dari mana Pak? Ada kerjasama dengan koordinasi dengan yang lainnya Pak? Alhamdulillah kami sudah berkolaborasi dengan kantor BPBD untuk suplai air maupun dari Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu pemadaman yang ada kebakaran yang skala lebih besar. Gitu. Berarti ada koordinasi ya Pak ya? Alhamdulillah. Tidak bisa berjalan sendiri gitu ya Pak ya? Oke. Nah, kalau untuk petugas sendiri, sebelum kita menyelamatkan orang kan kita harus selamat terlebih dahulu. Ada nggak Pak seperti
kewajiban atau imbauan nih Pak kepada petugas-petugas yang bertugas di luar sana agar tetap berhati-hati seperti itu, Pak Latif? Yeah. Karena petugas pemadam kebakaran ini ibaratnya kan toh nyawa itu mempertaruhkan nyawanya, sehingga harus dibekali ilmu. Pasukan kami, teman-teman dari Damkar ini sudah bersertifikat F1, sehingga penanganan pertama kali kebakaran yang skala besar sudah dapat dilaksanakan sesuai SOP. Jadi memang harus bersertifikat untuk petugas pemadam. Ini perlu juga diketahui masyarakat, kami istilahnya sudah punya SIM untuk pasukan, tidak sembarangan untuk menjadi petugas pemadam kebakaran. Sudah tersertifikasi ya Pak ya. Jadi nggak semua orang tuh bisa jadi pemadam kebakaran ya Pak ya. Ada prosesnya, ada SIM-nya tadi ya Pak ya, SIM khusus nih. Ternyata Damkar punya SIM khusus ya pemirsa ya. Oke. Nah untuk Pak Bambang sendiri mau menambahkan Pak? Terkait dengan apa tadi, himbauan untuk keselamatan petugas ya, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, ini menjadi hal yang sangat penting. Karena bagaimanapun juga mereka-mereka ini adalah yang diandalkan oleh masyarakat. Manakala mereka sendiri lengah, tidak memperhatikan faktor keselamatan diri, kan jadinya ironis sekali. Petugas yang diharapkan dapat memberikan upaya penyelamatan, namun malah dirinya sendiri tidak memperhatikan faktor keselamatan diri. Lah ini menjadi satu hal yang prioritas bagi petugas untuk sebelum berangkat petugas harus mempersiapkan sebaik mungkin terkait dengan faktor keselamatan diri, yaitu dengan membekali sarana prasarana perlindungan diri dalam melaksanakan tugasnya. Nah kalau sebenarnya selain kebakaran itu ada proses pantauan bangunan-bangunan yang ada di Kabupaten Kendal Pak yang punya potensi terbakar seperti itu? Ada untuk kegiatan inspeksi terhadap bangunan-bangunan yang harus memenuhi standarisasi keselamatan terkait dengan bahaya kebakaran, itu tentu harus melalui proses inspeksi pencegahan kebakaran, baik itu di bangunan-bangunan gedung ataupun pabrik. Pada awal perizinannya pun, pada saat awal berdirinya bangunan itu pun harus memenuhi syarat untuk diinspeksi terlebih dahulu ya. Oke, berarti sebelum beroperasi bangunan tersebut harus ada inspeksi ya Pak ya. Terus di luar itu juga ada inspeksi rutin berarti ya Pak ya? Rutin ya, dicek perkembangannya. Manakala sudah diinspeksi, nanti kan ada tindak lanjut dari bangunan itu sendiri seperti apa. Kemudian juga kita berikan rekomendasi-rekomendasi untuk pemenuhan standar keselamatan terhadap bahaya kebakaran seperti apa yang harus ditindaklanjuti oleh sebuah bangunan ataupun gedung gitu. Di setiap gedung atau rumah tuh sebenarnya wajib punya alat-alat untuk pemadaman nggak sih Pak? Semestinya harapannya seperti itu. Namun demikian kembali ke kesadaran masing-masing ini ya. Kalau yang namanya pabrik atau bangunan itu ya mestinya harus mempunyai, karena semua itu kan demi antisipasi untuk keselamatan terhadap bahaya kebakaran, sehingga kita perlu mendorong untuk pemenuhan alat tersebut untuk bangunan gedung. Dan akan lebih baik lagi kalau masyarakat secara sadar bisa menyediakan ya untuk rumah-rumah, itu akan lebih baik tentu untuk antisipasi di lingkungannya. Oke, baik. Nah kita bergeser ke Pak Latif lagi Pak. Biasanya tantangan yang dihadapi di lapangan Pak saat pemadaman api ini apa saja sih Pak?
tantangan yang ada di lapangan, ini pas teman-teman yang melaksanakan kegiatan ini, yang pertama itu jalurnya harus steril. Karena armada kami sesuai undang-undang kan nomor 1. Undang-undang lalu lintas kita itu harus diprioritaskan untuk menuju ke lokasi. Kadang masyarakat yaitu menjemur jagung ketika musim jagung itu di tengah jalan, terus tembakau itu juga menghambat kami ketika menuju ke TKK. Kemudian ketika terjadi kebakaran itu masyarakat karena ini penggila sosmed kadang itu berfoto ria, tidak membantu kami yang ada di lapangan. Terus yang ketiga, sumber air, setidaknya masyarakat itu tahu menunjukkan sumber air yang harus kita ambil, ya. Itu juga penting sekali karena bisa mengurangi meluasnya kebakaran. Itu di masyarakat juga harus mengetahui pula bahwasanya pembangunan yang ada di lingkungannya harus sesuai standar, karena mobil kami sejenis truk. Kalau membuat jalan sempit kan kita agak kesulitan menuju ke lokasi. Jadi harapannya ke depan lebih memperhatikan untuk akses jalan, kemudian pembuatan gapuro itu juga harus sesuai. Terus ada lintangan kabel yang menghambat mobil truk kami masuk ke lokasi, itu juga menjadi tantangan kami, sehingga masyarakat harus mempunyai kesadaran bahwasanya kami ini melaksanakan tugas untuk pelayanan kepada masyarakat. Oke. Artinya permasalahan di lapangan cukup kompleks ya Pak ya? Tidak hanya dari petugasnya, juga dari lingkungan sekitar, dari masyarakat juga ya Pak ya? Tadi ada mungkin untuk mobil akses masuk ke lokasi, karena mungkin kalau di pedesaan atau di daerah lereng itu kan jalannya kecil-kecil ya Pak ya, sempit-sempit ya, seperti itu. Oke, untuk ini Pak, untuk memaksimalkan upaya pencegahan dari kebakaran sendiri, upaya Damkar ini apa sih Pak selain sosialisasi? Iya, selain sosialisasi maupun edukasi ke masyarakat, karena tugas kami ini baik itu sebelum terjadinya kebakaran, ketika terjadi kebakaran maupun setelah terjadi kebakaran, kami masuk semua. Ya, kalau upaya pencegahan, edukasi tadi di lingkungan masyarakat, adanya sosialisasi kaitannya dengan pemadaman pertama 5 menit, setidaknya masyarakat tahu itu upaya pencegahan. Terus juga ada kunjungan anak-anak TK, PAUD, pengenalan profesi kepada anak-anak TK, sehingga anak-anak itu tahu tugas pemadam itu kayak gini, cara memadamkannya kayak gini. Terus ketika ada kegiatan MOS di sekolah, SMP, kita juga masuk di dalamnya, itu sebagai upaya untuk pencegahan. Dan ketika terjadi kebakaran, kita melibatkan teman-teman Redcar yang ada di desa, bisa membantu kami untuk melaksanakan pemadaman. Pasca kebakaran pun kami harus berusaha menenangkan korban. Biasanya korban merasa kehilangan investasinya kurang, kita juga berusaha untuk membuat tenang masyarakat yang jadi korban itu. Saya kira kalau misal sosialisasi itu hanya di desa-desa, tapi ternyata Damkar juga masuk ke sekolah-sekolah ya. Bahkan tadi ada anak kecil pun, anak TK kesini untuk pengenalan itu ya Pak ya, profesi Damkar sendiri, dan juga mungkin pengenalan alat-alat pemadaman api juga ya Pak, berarti ya. Rutin ya Pak, ada kunjungan ke sini juga berarti? Jadi
memenuhi permintaan dari masyarakat, kami melaksanakan kegiatan seperti edukasi, karena ya itu, selain yang dunia pendidikan, di dunia kesehatan pun kita masuk. Seperti puskesmas, rumah sakit, itu juga ingin mengetahui proteksi kebakaran yang harus dilaksanakan di suatu institusi, itu juga harus kita masuk di dalamnya. Karena ini kan berbicara masalah investasi yang harus dijaga banget oleh suatu institusi. Iya. Oke, artinya semua lini ini harus dimasuki oleh Damkar ya Pak ya, karena kebakaran itu tidak mengenal lokasi, tidak mengenal kepada siapa dia harus terjadi gitu ya Pak ya. Jadi semua punya potensinya. Nah ini kalau untuk harapannya Pak untuk ke depan di Kabupaten Kendal ini agar berkurang nih kebakaran atau bahkan jangan sampai ada lagi gitu ada kebakaran di Kabupaten Kendal ini seperti apa? Kita ke Pak Latif dulu. Ya, harapannya kami dari kantor Satpolkar dalam upaya meminimalisir kejadian kebakaran itu kewaspadaan masyarakat. Jadi lebih berhati-hati dalam segala penyebab timbulnya kebakaran. Jadi karena tidak kehati-hatian maupun kelalaian yang dilakukan masyarakat sehingga menimbulkan ya hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi sekiranya masyarakat sudah mendapatkan sosialisasi agar bisa digetok tularkan. Itu sebagai upaya kami, karena sebab keterbatasan kami tidak semua desa yang ada di Kabupaten Kendal ini dapat kami layani dalam upaya untuk edukasi maupun sosialisasi. Oke. Kalau untuk Pak Bambang Pak, harapannya ke depan untuk Kabupaten Kendal ini agar minim kebakaran bahkan agar tidak terjadi lagi seperti apa? Yang jelas terpenting adalah faktor kehati-hatian, kewaspadaan dan kepedulian masyarakat itu sendiri terhadap hal-hal yang punya potensi kebakaran itu harus diketahui, dipahami sehingga dapat dihindari. Sehingga dengan demikian warga masyarakat akan ada pemahaman dan kesadaran untuk bahaya ancaman kebakaran itu bisa dihindari sedini mungkin. Ya. Termasuk tadi terkait dengan pemberdayaan masyarakat tadi, yang mana di antara warga masyarakat sudah tersosialisasi. Ini harapannya bisa juga memberikan informasi lebih lanjut kepada warga di lingkungannya, sehingga dengan demikian akan lebih luas lagi masyarakat yang punya pemahaman dan kesadaran untuk bagaimana dan sangat pentingnya untuk pencegahan terhadap bahaya kebakaran. Yeah. Ajakan dong Pak kepada masyarakat untuk lebih aware lagi Pak terhadap kebakaran ini. Ya, masyarakat kami harap untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap segala hal ataupun yang berpotensi bisa menimbulkan kebakaran untuk sedapatnya untuk dihindari, agar supaya tidak terjadi kebakaran yang bisa menimbulkan dampak kerugian yang cukup besar. Demikian. Oke, baik, luar biasa. Artinya segala upaya sudah dilakukan oleh petugas Damkar sendiri ya Pak ya, dari mulai pencegahan, penanggulangan, bahkan pasca kebakaran juga masih ada upaya-upayanya juga ya Pak ya, dan hal ini untuk meminimalisir adanya kebakaran di Kabupaten Kendal ini. Terima kasih Pak Latif dan juga Pak Bambang sudah berdialog dengan kami. Semoga setelah ini masyarakat ini semakin sadar, pemirsa di rumah dan juga masyarakat Kabupaten Kendal ini semakin aware lagi ya Pak ya, terkait bahayanya kebakaran ini dan mungkin bisa melakukan pencegahan dini seperti itu. Dan itu tadi pemirsa dialog saya bersama dengan para narasumber yang hadir pada dialog Sapa Jateng Lingkar TV. Dan akhirnya saya Galus Sarkinanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan dialog Sapa Jateng Lingkar TV dan terus saksikan hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sotpolkar Kabupaten Kendal menggelar sosialisasi penanggulangan dan pencegahan kebakaran di Desa Kumpul Rejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal pada Rabu 2 Oktober 2024. Sosialisasi ini diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait penanganan kebakaran, tak hanya diberikan materi saja. Para peserta dari masyarakat Desa Kumpul Rejo Kendal ini juga diberikan praktek langsung dalam penanganan kebakaran pada 5 menit pertama. Terlihat instruktur dari Satpolkar Kendal memberikan pengarahan dan percontohan dengan pendekatan kasus yang sering ditemui warga sehari-hari. Kalau jenengan mau menggunakan pin ini harus dilepas dulu.
Ini dilepas dulu atau kunci ini dilepas baru jenengan bisa gunakan. Dan kalau memang ini sudah habis, jangan pernah kunci pengaman ini dipasang lagi. Oke, sekali habis ini tidak bisa untuk katakanlah ini untuk pemadaman separuh masih sisa separuh ngeman-ngeman buat besok. Saat mau digunakan bisa jadi isinya masih ada tapi gas pendorongnya yang tidak ada. Seperti itu. Sekali pakai. Dan ini perlu ditera minimal 1,5 tahun sekali. Harus diisi ulang ataupun isinya dikeluarkan. Karena apa? Di dalam sini ada serbuk juga ada gas pendorongnya. Yang ini jenisnya storage pressure. Karena storage pressure ini saat isi ulangnya ngisinya 2. Ada gas pendorong juga serbuknya. Beda lagi kalau yang jenis cartridge. Kalau cartridge sudah ada pompanya. Jadi kemungkinan ada kebocoran di sini itu bisa. Mengantisipasi seperti itu. Dan ini juga perlu dirawat, dibolak-balik seperti ini. Tujuannya supaya tidak menggumpal. Bu, jenengan coba Bu. Jangkanya berapa? 1,5 tahun. Harganya berapa kira-kira? Harganya, nggih. Kula mboten dodolan ngeten Bu, ngeten Bu. Terus niki jenengan balik ditempel kuping ngeten Bu. Ono suaranya Pak? Nggih, nek niki sering dibolak-balik itu biasanya tidak ada suara. Halus. Halus, tapi kalau ada suaranya jebluk, gedebuk, gedebuk. Dalam? Tidak ada. Berarti ini aman. Karena sering dirawat tadi, dibolak-balik tadi. 1 bulan bisa dilakukan 3 sampai 5 kali. Karena apa? Tujuannya untuk puder yang ada di dalam sini supaya tidak menggumpal. Kalau dia tidak dibolak-balik kayak gini nanti dia menggumpal. Seperti itu. Dan ini sekali misalkan habis, ini bisa diisi ulang. Jenengan tidak harus beli 1 gelondong tabungnya, enggak. Sekali pembelian sama seperti ini. Setelah punya ini habis, diisi ulang lagi. Pak, kalau udah menggumpal nggak bisa dipakai? Enggak bisa. Bisa kali untuk tekanannya ada, tapi pudernya dia tidak bisa keluar. Karena gumpal di dalam tadi. Bolongannya mawon sak menten Bu. Bolongan sak menten yang gumpal kan ngadang. Kan ngoten. Nggih. Bu, di sini kami tidak jualan, tapi kalau jenengan mengendaki bisa kami bantu untuk pembeliannya. Kita tidak berjualan. Kalau harga kalau yang 3 kiloan ini sekitaran berapa nggih? 600-an kalau tidak salah. Antara 600 sampai 700-an. Dalam? Mehong siapa? Oh. Mehong mahal. Jenengan kok mahal 800. Lah nek jenengan selesai wah berapa? Wah. Jenengan ngira anu kayak iki ya. Ini kalau diisi ulang jenengan cuma dibebani 1 kilonya 50.000. Jadi kalau ini 3 kilo berarti tinggal ngalikan 50.000 kali 3 kilo. 150 seperti itu. 1,5 tahun. Ngoten. Monggo kalau ada yang mau coba, Bu. Monggo, Bu. Coba lagi. Usai mendengarkan pemaparan dan pengarahan oleh instruktur praktek dari Satpol Kar Kendal, warga selanjutnya diajak untuk melakukan praktek pemadaman api menggunakan berbagai alat peraga yang sebelumnya telah dicontohkan terlebih dahulu oleh petugas Satpol Kar Kendal.
kami dapatkan adalah secara keseluruhan tentang tugas fungsi dari Damkar di Kabupaten Kendal, terutama kaitannya apa yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya hal-hal yang dibutuhkan di masyarakat di pedesaan, di dalam hal penanganan kebakaran. Sebetulnya apa yang kita lihat di praktek adalah sebagian yang dikasihkan dalam teori. Tadi teori cukup banyak, termasuk ada hal kaitannya misalnya penanganan lebah dan lain sebagainya. Ini khusus difokuskan di pemadaman api khususnya. Kami merasa dapat manfaat dan terima kasih karena dengan adanya ini khususnya ibu-ibu. Ternyata sekarang ini tidak menjadi takut berhadapan dengan khususnya ini regulator kaitannya dengan itu. Nah, dan satu lagi bisa memadamkan, teori pemadaman diberikan secara baik oleh pemberi materi. Ini materi yang sudah diberikan, terus di sini apabila dari masyarakat itu istilahnya ada hal yang mendesak, bisa menghubungi di nomor yang tercantum ini. Nanti kita akan tempelkan di masing-masing rumah penerima materi ini. Harapan kami sosialisasi ini tentunya berkelanjutan dan harapan kami di pemerintah desa akan menindaklanjuti pada tingkat lebih bawah, khususnya ibu-ibu di tingkat RT. Oh, saya sangat menyambut senang sekali dengan adanya sosialisasi seperti ini. Jadi masyarakat khususnya Desa Kupurjo dan sekitar RW di Kupurjo bisa tahu, bisa menanggulangi bagaimana cara pemadaman api yang diajarkan kepada masyarakat Desa Kupurjo ini. Ya, tadi ikut bergabung langsung cara bagaimana mematikan api. Semuanya lah sangat berguna sekali bagi warga masyarakat Desa Kupurjo. Harapannya nanti kedepannya kita tingkatkan lagi nanti untuk yang warga-warga yang belum ikut seperti ini nanti bisa tak anggarkan untuk dari Didi untuk kegiatan seperti ini. Kalau di desa ini pernah ada kebakaran gitu? Pernah, sudah lama sekali, sudah berapa tahun, puluhan tahun yang dulu. Dengan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol Kar ini, diharapkan warga akan mampu merespon dengan cepat saat kebakaran terjadi, seperti mematikan sumber api, serta warga dapat lebih paham betapa krusialnya waktu dalam situasi kebakaran. Pengetahuan ini mendorong mereka untuk segera mengambil tindakan sebelum api menyebar. Adanya pengetahuan yang merata di masyarakat tentang penanganan kebakaran tentunya akan menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana, di mana warga dapat saling membantu sebelum tim damkar tiba di lokasi. Dengan pemahaman yang baik mengenai penanganan kebakaran, warga bisa membantu mencegah kebakaran menjadi lebih besar, sehingga kerugian materi, cedera, dan bahkan korban jiwa dapat diminimalisir.